Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Silahkan dibuka halaman 5, 6, 7. 7 dilewat langsung ke 8, 9. Jadi 5, 6, 8 dan 9. Ya, jadi diperhatikan nanti Ustadz akan menyampaikan materinya masih tentang waktu atau time. Thank you so much. Oke, baik. Sebelum kita melanjut kepada pembelajaran jam, kita akan mengetahui dulu bagaimana kita ketika waktu menunjukkan jam 1 lewat 10, jam 1 lewat 20 menit, jam 1 lewat 30 menit, jam 1 lewat 45 menit. Nah, itu harus tahu dulu bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Makanya nanti kita akan melihat gambar ketika jam menunjukkan puluhan, 10. Apa bahasa Inggrisnya 10? Bahasa Inggrisnya 10 adalah 10. Bahasa Inggrisnya 20? Bahasa Inggrisnya 20 adalah 20. Bisa 20, bisa 20. Coba ucapin 20 or 20 bisa, atau bisa juga untuk 30 ucapin bareng-bareng 30. 30. Nah, itu untuk 30. Kemudian untuk 40 40. 40. Dan untuk 50 apa? 50 50. 50. Dan 60 60. Nah, mungkin kalau untuk jam nyampe 60 doang ya. Paling jauh itu 55 menit. Karena jam 1 lewat 70 nggak ada. Makanya di bawah 60. Nah, kemarin Ustadz udah menyampaikan bahwasanya jam itu ketika dalam bahasa Inggris menunjukkan waktu itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe British, yang kedua tipe Amerika. Ya, ada tipe Amerika, ada tipe British. Kalau British biasanya pakainya pass dan to. Pass artinya lewat dan to artinya menuju. Kalau bahasa Inggris Amerika itu lebih simpel, cukup menunjukkan angkanya, kemudian lewatnya jam berapa tinggal disebutin. Contoh, jam 1 lewat 10 menit. It is 1:10 minutes. Jam 1 lewat 20 menit. It is 1:20 minutes. Gampang kan? Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka halaman 5. Perhatikan ini. Ini udah materi yang kemarin kita sudah pelajari ya. Kalau it's ini, tadi ini it's artinya apa ya? It's ini menunjukkan waktu sekarang. It is sekarang 5 o'clock. Sekarang jam 5 tepat. Kalau o'clock artinya tepat ya. Ingat. Kemudian kalau yang kedua, yang ini sama. Nah, yang ini gimana? Ini seperti yang Ustadz pernah bilang. Bahasanya kalau it's 10:30 yang atas ini menunjukkan waktu British. Kenapa disebut waktu British? Coba kita artikan nih. It is sekarang half artinya apa kemarin? 30 menit. 30 menit past 10. Lewat dari jam berapa? 10. Berarti jam berapa? 11. Jam berapa? It's 10:30. Berarti jam berapa? Jam 10.30 atau jam setengah 11. Jadi kalau yang di atas itu dibalikin ya sama yang bawah. Kalau yang bawah perhatikan, it is artinya apa? Sekarang 10. Jam 10:30. 30. Sekarang jam 10 lewat 30. Jadi nggak ada darinya. Jadi ini mah lebih simpel. It is sekarang 10:30, 30 menit. Sekarang jam 10 lewat 30 menit. Kalau ini sekarang half 30 menit lewat dari jam 10. Ya, understand?
Ini sama, ini pun sama, dua tipe ya, dua jenis, British dan America. Nah, ini sama, ini juga. It is a quarter to 8. Sekarang quarter apa kemarin 15 menit to 8 menuju jam 8. 15 menit menuju jam 8. Berarti udah jam 8 belum? Ya belum. Ya belum. It's quarter to 8. 15 menit menuju jam 8. Berarti masih jam 7.45 menit. Bener gak? Bener, jam 7.45. Nah, lebih simpelin sama yang jenis satunya lagi. It is 7:45. Sekarang 7 apa? 7:45 itu adalah 45. Jadi sekarang jam 7:45. 45 itu 45 menit. Sama enggak? Jam 7:45 menit sama jam 8 kurang 15 menit. Sama aja ya. Itu bedanya. To ini artinya, ingat, menuju. Ya. Ini juga sama. It's 5 to 1. Tuh. Sekarang jam 5 sekarang 5 menit menuju jam 1. 5 menit menuju jam 1 berarti belum jam 1. Ya, jadi kesimpulannya kalau ini menitnya di awal, kalau yang atas menitnya di awal, jamnya di belakang. Kalau yang bawah jamnya di belakang, jamnya di awal, menitnya di akhir. Ya. Itu oke, paham? Oke, dan kita buka halaman 6. Ini mencocokkan ya, tuh. Mencocokkan, yang atas mencocokkan, tulis aja. Ini udah ada keterangan waktu jamnya dan tinggal dipindahkan. 3:30. Ini artinya, coba saya contohin satu. 3:30. Artinya apa? Ini jenis Amerika apa jenis British? Ini jenis Amerika. Kenapa? Karena jamnya ada di awal. Jam 3:30 menit. Cari jam 3:30 menit mana? Ketemu gak? Jam 3:30 menit. Nah, ini ya, paham? Jam 3:30 menit. Yang istilahnya aja diisi ya. Kalau yang ini ditulis keterangannya ya. Terserah mau pakai British atau mau pakai yang Amerika, nggak apa-apa. Cuma bedanya satu, ingat. Kalau British menitnya dulu baru jamnya. Kalau Amerika jamnya dulu baru menitnya. Oke? Kita akan melanjut kepada materi selanjutnya, dibuka halaman 8. Nah, di sini ada apa? Ada sebuah percakapan antara laki-laki dan perempuan yang membahas tentang jadwal pelajaran. Perhatikan tuh. Ustaz mau artiin dulu, silakan ditulis ya. Science artinya pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA. Kemudian math, MATH, lihat itu adalah pelajaran matematika. English, pelajaran bahasa Inggris. Health itu pelajaran kesehatan. History itu pelajaran tentang sejarah ya. Social study itu pelajaran tentang IPS. Music itu pelajaran tentang musik. Art itu pelajaran tentang kesenian. Apalagi media itu pelajaran tentang media. Lunch break itu makan siang. Break itu istirahat. Arrival atau homeroom itu kedatangan siswa. Oke. Nah, udah ya itu. Sekarang perhatikan percakapan di bawah nih. Kita baca dulu ya. What time does the science lesson start on Monday morning? Artinya, jam berapa pelajaran IPA dimulai pada Senin pagi. Karena Monday artinya hari Senin. Ingat ya, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat. Dijawab sama perempuannya. The science lesson start at 7:30 minutes. 7:30 minutes. Ustadz pakainya yang Amerika karena bagi Ustadz lebih simpel. Jam 7:30, 7:30 minutes. Nah, kemudian nanya lagi yang laki-laki. How long does the science lesson take on Monday morning?
Jam berapa lama? How long artinya berapa lama? Does the science lesson take on Monday morning? Berapa lama nih kira-kira pelajaran IPA mengambil waktu pada Minggu pagi? Berarti waktunya berapa lama nih? Dijawab oleh perempuan, the science lesson takes 50 minutes. 50 minutes. Ya, pelajaran sains, pelajaran IPA mengambil waktu 50 menit atau lamanya 50 menit, durasinya 50 menit atau waktunya 50 menit. Bisa ya. Kan tadi Ustadz udah bilang kita harus hafal juga, jangan sampai kita nggak hafal pelajaran bilangan dalam bahasa Inggris. 50 menit itu 50 minutes. 50 minutes. Kalau 20 menit 20 minutes ya. Seperti itu, maka nanti dihafal yang pelajaran tadi yang pertama disampaikan. Oke, coba perhatikan di halaman 9. Ini ada 5 poin ya yang menunjukkan orang dan jam waktunya. Contoh, ada contoh percakapan di samping, perhatikan. Ini orangnya siapa? Orangnya, lihat poin pertama itu percakapan pertama, orangnya adalah ayah. Father go home. Father go home. Jam berapa father go home? Dijawab sama yang perempuannya. Father go home, goes home at 7 in the evening. Jam 7 malam. Ya. Jadi ditambahin saja what time does father go home? Ya. What time artinya jam berapa ya? Jam berapa ayah pulang? Dijawab sama perempuannya, fathers go home at 7 in the evening. Ayah pulang jam 7 malam. Jadi antara percakapan pertama yang laki-laki dan perempuan itu nyambung. Yang laki-laki menanyakan orangnya, menunjukkan orangnya, dan yang perempuan menunjukkan waktunya. Yang laki-laki menunjukkannya dengan apa? What time does father? Dengan ayah. Ayah go home. Kan nanya what time artinya jam berapa? Father go home, ayah pulang. Dijawab sama perempuannya, ayah pulang jam berapa? Jam 7 in the evening, jam 7 malam. Seperti itu. Jadi yang laki-laki menunjukkan orangnya dan pertanyaan jam berapa, yang perempuan menunjukkan waktunya. Kenapa kok tadi yang pertama go, yang kedua goes? Karena ketika menunjukkan orang ketiga atau orang she atau he itu diganti, ditambahin sama s, kata kerjanya ya. Go jadi goes, study jadi studies. Ketika kita menunjukkan nama orang atau dia laki-laki dan dia perempuan, seperti itu. Dan tugasnya coba dikerjakan yang sampingnya nih. Contoh yang pertama, the baby takes a nap. Artinya bayi itu tidur siang. 11:45 in the morning. 15 menit menuju jam 11 in the morning. Berarti jam berapa tuh? Jam 10:45 menit. Ya berarti kalau baby menunjukkan orangnya, kalau yang bawahnya yang stripnya menunjukkan waktunya. Tugasnya adalah bikin percakapan kayak yang di samping. Gampang kok, cuma ditambahin what time aja yang buat babynya, dan yang yang father yang 11:45-nya ulang lagi ke babynya. Berarti the baby yang pertanyaannya dulu ya, what time does father go home? What time the baby takes a nap? Dijawab B, pakai B nggak apa-apa, A dan B. The baby takes a nap 11:45 in the morning. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Understand? Silakan dikerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Kalau nggak ada yang dipahami, silakan nanti bisa ngejapri ke Ustadz. Thank you so much.